kami mahasiswa dari peminatan epidemiologi semester 6. Di sini kami akan mereview materi mata kuliah ilmu penyakit tropis untuk ujian tengah semester. Perkenalkan, nama saya Ignacia Meriani Oktavena Malo. Saya akan menjelaskan poin A, yaitu pengantar ilmu penyakit tropis dan mikosis, dan poin B, yaitu infeksi menular seksual. Perkenalkan, nama saya Melinda Christine Puspita Dewi. Di sini saya akan menjelaskan poin C tentang penyakit saluran pernapasan. Pada poin A ini, saya akan menjelaskan mengenai pengantar ilmu penyakit tropis dan mikosis. Yang pertama, saya akan membahas dasar teori hubungan iklim tropis dan penyakit infeksi menular. Iklim tropis ini berhubungan erat dengan penyakit infeksi menular karena tingginya kasus penyakit infeksi menular di daerah tropis disebabkan oleh faktor iklim, seperti suhu hangat dan kelembapan serta curah hujan yang tinggi. Selain itu, faktor lingkungan seperti kebersihan dan sanitasi yang kurang baik juga turut menjadi penyebab mengapa penyakit tropis ini masih banyak terjadi di beberapa negara. Yang kedua, membahas mengenai penyakit infeksi yaitu kusta dan polio pada pengendalian penyakit tropis berbasis perjalanan alamiah penyakit. Yang pertama, penyakit kusta. Penyakit kusta ini mula-mula bakteri penyebabnya akan masuk ke dalam hidung dan kemudian organ pernapasan pada manusia. Setelah itu, bakteri ini akan berpindah ke jaringan saraf dan masuk ke dalam sel-sel saraf. Karena bakteri penyebab penyakit kusta ini suka dengan tempat yang bersuhu dingin, maka bakteri ini akan masuk ke dalam sel saraf tepi dan sel saraf kulit yang memiliki suhu yang lebih dingin, misalnya saja di sekitar selangkangan atau di kulit kepala. Kemudian, bakteri penyebab kusta ini akan menjadikan sel saraf sebagai rumah dan mulai berkembang biak di dalamnya. Bakteri ini memerlukan waktu sekitar 12-14 hari untuk membelah diri menjadi dua. Biasanya sampai di tahap ini, seseorang yang terinfeksi belum memunculkan gejala kusta secara kasat mata. Salah satu upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah mengurangi kontak fisik dengan penderita kusta karier atau pada tenaga kesehatan dengan menerapkan SOP yang berinteraksi dengan penderita kusta, seperti menggunakan alat pelindung diri masker, dan menjaga posisi saat berbicara, serta menjaga kondisi fisik agar selalu optimal. Penyakit yang kedua adalah penyakit polio. Virus polio tahan terhadap pengaruh fisik dan bahan kimia dan dapat hidup di dalam tinja penderita penyakit polio sekitar 90 sampai dengan 100 hari. Virus ini dapat bertahan lama pada air limbah dan pada permukaan, bahkan dapat sampai berkilo-kilometer dari sumber penularannya. Berikutnya, tahap inkubasi. Pada masa inkubasi polio berlangsung sekitar 6 sampai dengan 20 hari. Berikutnya, upaya pencegahan atau pengobatan yang dilakukan untuk penyakit polio terbagi atas beberapa bagian, yaitu pencegahan primer dan pencegahan sekunder. Yang pertama, pencegahan primer, edukasi dan promosi kesehatan tentang polio, yaitu meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menjaga kesehatan. Yang kedua, surveillance AFP atau acute flaccid paralysis. Yang ketiga, imunisasi polio reguler dan tambahan menuju eradikasi polio. Yang kedua, pencegahan sekunder untuk penyakit polio, yaitu melakukan isolasi di rumah sakit untuk penderita yang disebabkan oleh virus liar. Yang kedua, pengobatan spesifik. Yang ketiga, 5 jenis penyakit mikosis yang sering dialami oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama, penyakit jamur superficial. Spora akan menempel pada kulit, lalu tumbuh dan membentuk miselium dan dengan ujung-ujungnya mengeluarkan enzim keratolitik dan menghancurkan keratin sebagai makanan dari jamur tersebut. Jamur akan terus tumbuh dan enzim akan semakin banyak. Penyebab jamur superficial ini adalah trichophyton, microsporon, dan epidermophyton. Kemudian yang kedua adalah penyakit jamur sistemik. Infeksi ini berasal dari spora yang berterbangan ke paru-paru secara hematogen. Berbagai organ dalam tubuh itu jamur tersebut akan masuk ke dalam tubuh melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama melalui luka kecil atau abersi pada luka kulit, contohnya golongan dermatofitosis, yang kedua melalui saluran pernapasan dengan mengisap elemen-elemen jamur, contoh pada histoplasmosis. Dan yang ketiga melalui kontak tetapi tidak perlu ada luka atau abersi kulit, contohnya pada golongan dermatofitosis. Berikutnya pada poin B, saya akan menjelaskan mengenai penyakit menular seksual. Yang pertama, penyakit menular seksual yang tergolong dalam infeksi sistemik dan infeksi lokal. Contoh yang saya ambil di sini adalah penyakit
penyakit menular seksual yang bersifat sistemik, yaitu penyakit sifilis. Penyakit sifilis ini sendiri merupakan penyakit menular seksual yang disebabkan oleh Treponema pallidum. Bakteri Treponema pallidum ini akan masuk dengan cepat melalui membran mukosa yang utuh dan kulit yang lecet, lalu masuk ke dalam kelenjar getah bening dan aliran darah. Bakteri ini akan bergerak masuk ke ruang interstisial jaringan dengan cara gerakan corkscrew atau disebut juga dengan seperti membuka tutup botol. Kemudian penyakit menular seksual yang kedua yang bersifat infeksi lokal yang saya pilih adalah penyakit gonorrea. Penyakit gonorrea ini sendiri adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonorrhea. Seperti contoh, pada pria, infeksi lokal ini terjadi pada selaput di dalam saluran uretra pria. Kemudian bagian kedua, penjelasan mengenai Windows period pada perjalanan alamiah penyakit AIDS dan kaitannya dengan penularan infeksi HIV atau AIDS. Masa jendela atau Windows period ini sendiri merupakan suatu rentan waktu di mana pasien sudah terpajang virus tetapi belum muncul positif bila dilakukan pemeriksaan. Masa jendela HIV ini bisa bervariasi antara 2 minggu hingga 6 bulan. Selama periode masa jendela ini atau Windows period, seseorang tetap bisa menularkan HIV pada orang lain. Bagian yang ketiga, wanita penderita penyakit menular seksual lebih sering terkena HIV dari berbagai aspek. Di sini saya mengambil 3 aspek, yaitu yang pertama secara biologis. Secara biologis, karena susunan tubuhnya. Seperti contoh bentuk salah satu organ reproduksi perempuan yakni vagina. Dinding vagina ini terlapisi selaput lendir yang lebih rentan luka pada saat berhubungan seksual jika dibandingkan dengan laki-laki. Kemudian aspek yang kedua yaitu secara sosial. Secara sosial perempuan merupakan makhluk yang lemah dibandingkan laki-laki. Yang keempat adalah penjelasan mengenai pengendalian penyakit berbasis perjalanan alamiah untuk penyakit AIDS. Infeksi HIV ini terutama terjadi melalui hubungan seksual, sehingga pencegahan AIDS ini perlu difokuskan pada hubungan seksual. Seseorang harus berperilaku seksual yang aman dan bertanggung jawab, yaitu hanya berhubungan seksual dengan pasangannya sendiri. Yang kelima, kasus HIV AIDS masih tinggi di Indonesia karena ada banyak faktor. Yang pertama, salah satunya karena persoalan ini masih dianggap tabu oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia sehingga kurang terlalu diperdulikan. Kemudian persoalan seks di luar nikah juga bertabrakan dengan norma masyarakat yang membuat informasi edukasi kesehatan seksual seperti penyakit menular seksual ini menjadi terhambat. Selain itu, hubungan seks di luar nikah juga dan gonta-ganti pasangan memang beresiko. Kemudian juga penggunaan jarum suntik narkoba secara bersamaan serta penularan dari ibu hamil menjadi faktor pendorong seseorang terkena HIV/AIDS. Tingginya kasus HIV di Indonesia juga disebabkan oleh perilaku seks bebas. Selain itu, karena masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang perilaku seks yang berisiko, pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan, serta banyak penyakit menular seksual yang terjadi di Indonesia. Kemudian, mengapa HIV/AIDS ini belum bisa dikendalikan di Indonesia dan di NTT? Alasannya, Wakil Menteri Kesehatan menilai bahwa ada sejumlah penyebab yang menghambat upaya eliminasi HIV/AIDS di Indonesia. Di antaranya, jumlah fasilitas layanan kesehatan yang mampu melakukan screening HIV belum merata, serta rendahnya kesadaran orang dengan HIV/AIDS melakukan pengobatan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang materi bagian C, yaitu penyakit saluran pernapasan, yaitu khususnya TBC, ISPA, dan pneumonia. Yang pertama adalah TBC. Jadi, TBC itu dibagi atas 2, yaitu TB paru dan TB ekstra paru. Nah, perbedaannya itu apa? Yang pertama, perbedaannya itu adalah TB paru itu menginfeksi paru-paru, sedangkan kalau TB ekstra paru itu menginfeksi organ di luar paru-paru. Dan perbedaan kedua itu yaitu terletak pada pemeriksaannya atau dasar dari diagnosanya. Nah, kalau untuk TB paru itu pemeriksaannya adalah pemeriksaan BTA atau bakteri tahan asam yang diperiksa melalui dahak dari pasien. Sedangkan kalau untuk TB ekstra paru itu menggunakan pemeriksaan penunjang, ya seperti pemeriksaan biopsi jaringan. Dan selanjutnya TB paru. Jadi
TB paru ini dibagi atas dua, yaitu TB paru yang menginfeksi anak-anak dan TB paru yang terjadi pada orang dewasa. Nah, perbedaannya itu apa? Mari kita simak. Yang pertama adalah tahap perkembangan penyakitnya. Jadi kalau TB paru yang terjadi pada anak, itu tahap perkembangan penyakitnya itu cuma beberapa minggu atau beberapa bulan. Sedangkan kalau TB paru yang terjadi pada orang dewasa, itu bisa bertahun-tahun setelah terinfeksi bakteri tersebut. Kemudian perbedaan yang kedua itu terletak pada gejalanya. Kalau TB paru pada anak itu tidak terlalu khas seperti yang terjadi pada TB paru pada orang dewasa. Dan pada TB paru anak itu jarang disertai batuk dan dia terdapat benjolan pada area leher. Kemudian perbedaan selanjutnya yaitu terletak pada jenis pemeriksaannya. Nah, kalau untuk TB paru anak, metode pemeriksaannya itu dia bisa melalui tes kulit atau tes tuberkulin. Sedangkan kalau untuk pemeriksaan pada TB paru dewasa, maka pemeriksaannya itu seperti biasanya, yaitu pemeriksaan BTA atau bakteri tahan asam melalui dahak dari pasien. Dan juga kalau untuk TB paru anak, itu bisa juga pemeriksaannya didukung dengan ronsen dada. Jadi untuk melihat apakah ada kelainan pada paru-paru anak tersebut. Nah, materi selanjutnya yaitu perbedaan ISPA dan pneumonia. Nah, ISPA dan pneumonia ini perbedaannya terletak pada apa? Yang pertama, perbedaannya itu kalau ISPA itu ternyata menyerang saluran pernapasan dari atas sampai ke saluran pernapasan bagian bawah atau alveoli. Sedangkan kalau pneumonia itu dia hanya menyerang saluran pernapasan bawah atau alveoli. Jadi kantong-kantong paru-parunya atau alveolinya itu terisi oleh cairan atau lendir. Kemudian kalau untuk ISPA penyebabnya itu ya umumnya virus dan juga bisa disebabkan oleh bakteri. Sedangkan kalau pneumonia penyebabnya itu bisa dari virus, bakteri, dan jamur. Kemudian materi selanjutnya itu mengapa di Indonesia belum dapat mengeliminasi TBC, walaupun TBC itu sudah ada di Indonesia sejak lama. Dan ternyata alasannya itu adalah Indonesia belum bisa mengatasi atau menyelesaikan beberapa masalah dari faktor-faktor risiko TBC. Misalkan yang pertama ada faktor ekonomi dan kesejahteraan sosial. Seperti yang kita tahu, kalau TBC itu kebanyakan terjadi pada orang-orang dengan tingkat ekonomi yang rendah atau masyarakat miskin. Kemudian juga terjadi pada masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah. Kemudian faktor risiko yang kedua adalah stunting. Stunting yang kita tahu dapat menurunkan imunitas. Kemudian faktor risiko yang ketiga adalah merokok. Seperti yang kita tahu, Indonesia belum bisa mengeliminasi hal tersebut. Kemudian yang terakhir adalah HIV. Kemudian untuk materi yang terakhir adalah pengendalian dari TBC berdasarkan teori riwayat alamiah penyakitnya. Nah, berdasarkan riwayat alamiah penyakit TBC dapat ditentukan pengendalian dari penyakit ini, yaitu bisa keduanya melalui pengobatan dan pencegahan. Nah, pencegahan primordial ini di saat masyarakat masih dalam keadaan sehat dan belum terinfeksi. Jadi yang kita lakukan adalah contohnya peningkatan pendidikan. Nah, kemudian untuk pencegahan primer itu ketika masyarakat masih sehat tetapi sudah terinfeksi atau sudah terpapar. Jadi itu yang bisa kita lakukan adalah imunisasi, yaitu pemberian imunisasi atau vaksin BCG untuk TBC kan. Terus kalau untuk pencegahan sekunderi itu ketika seseorang sudah mencapai pada tahap fase awal dari sakit TBC. Jadi yang kita lakukan yaitu melakukan screening untuk menemukan pasien-pasien atau penderita yang sudah terinfeksi TBC. Tidak menginfeksi masyarakat lain gitu atau orang-orang lain di sekitarnya. Atau memberikan pengobatan kepada pasien-pasien. Kemudian untuk pencegahan tersier.
tersieri. Ini berupa pengobatan dan rehabilitasi untuk pasien-pasien TBC yang sudah mencapai fase lanjut dari sakit TBC, sehingga kita dapat membatasi kecacatan atau membatasi keparahan, sehingga pasien-pasien yang sakit TBC itu tidak meninggal dunia. Dan juga yang sebelumnya tadi, pencegahan sekunderi itu selain kita melakukan screening, kita juga memberikan pengobatan sehingga mereka tidak bertambah lebih parah lagi dari tingkat sakit mereka itu. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih.